Didengarkan Yahudi ini baca kayak apa? Aku ni tak pakai laptop sih soalnya. Sama, aku lagi Siapa yang di bisa luar. Siapa yang bisa buka di situ? Ngeyel. Kau yang ngeyel. Kau yang ngeyel. Immanuel jadi Yesus. Oi. Alhamdulillah gini deh. Dari mana Immanuel jadi Yesus? Dari mana? Immanuel jadi Yesus itu gimana? Bahasa apa tuh Immanuel? Gak usah maksa kalau nggak ada nama. Jangan maksa, kau yang maksa. Maksa kali. Kau yang maksa Yesus itu harus jadi betul. Udah diam kali dulu. Diam dulu semua Bang Ben. Semua diam dulu. Tapi alhamdulillah si Kenny itu kemarin memutuskan mualaf setelah mendengarkan penjelasan bahwa di Kidung Agung itu adalah nubuatan dari Nabi yang disamarkan oleh para Polikardus zaman dulu. Alhamdulillah. Artinya menurut orang-orang yang mencari kebenaran bahwa memang sebenarnya ada nubuatan tersebut. Kalau Demian nggak percaya, Demian nggak terima, ya wes lah. Yang penting masing-masing itu akan mendapatkan jawabannya kok suatu saat nanti. Bagi orang percaya, saya nggak percaya nggak dipaksa, saya nggak percaya nggak. Sama dengan Dance Muhammad. Pendeta Dance Muhammad juga dengan penjelasan Kidung Agung mereka menerima itu. Jadi Dance Muhammad, pendeta besar Dance Muhammad yang punya jamaat, dia juga kenal tentang Muhammad lewat Kidung Agung. Jadi kan pasal berapa? Yang lebih anehnya lagi, Immanuel berubah jadi Yesus. Bahasa dari mana? Immanuel dipaksa jadi Yesus. Zeus kalau dengan Yesus bisa sama gitu. Jadi Yesus, Yesus jadi Zeus gitu loh. Tapi artinya Immanuel sama sekolah Immanuel jadinya sekolah Yesus. Sekolah Yesus gitu loh. Dari mana bahasa itu? Satu-satu lah kalian ngomong ribu kali. Iya. Demian ini kayak gitu dia mau didengar. Kalau Demian ini kucluk ini dia hanya mau didengar. Dia nak mendengar orang gitu loh. Mata segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Emangnya Muhammad putri Yerusalem? Heran saya loh. Sejak kapan Muhammad itu putri Yerusalem? Enggak, pasal berapa bro? Itu kan katanya itu kan tadi metafor, perumpamaan gitu loh. Perumpamaan. Apakah Muhammad itu benot Yerusalem? Lanjut lagi. Jangan kau potong di situ. Muhammad dan yang indah. PC Seir benot Yerusalem. Apakah Muhammad itu benot Yerusalem? Tunjuk datanya. Karena kau ni kan pengikut Paulus. Kau nipu, kau pengikut Paulus, licik kau. Liciklah seperti ular, kata Paulus bilang pengikut Paulus. Liciklah kau seperti ular. Liciklah seperti ular. Karena kelicikanku kujerat kau dengan tipu daya. Itu cara kau kan. Oleh dustaku kemuliaan Tuhan melimpah, kata Paulus. Oleh dustaku kemuliaan Tuhan melimpah, Roma 3 nomor 7. Memberitakan Yesus dengan cara dusta tidak bersoal bagiku. Satu Matius nomor 18, ya kan? Ya kan? Berdusta itu tidak halal kecuali dalam 3 hal. Itu kan ajaran Muhammad. Ya kan? Tapi dengan cara licik, dengan cara ajaran Yesus juga licik di situ. Karena kelicikanku ujar kau dengan tipu daya. Jawab. Berbohong untuk menyenangkan istri. Kalau istri lagi masak. Jadi gini, ya aku jelaskan tentang aku jelaskan dulu kuculuk pemakan babi, aku jelaskan dulu 3 hal itu. Gimana sih dengar pemakan babi dengar dulu. Aku jelaskan tentang 3 hal itu. Kencing onta. Ya kau makan tai dengan dibakar. Ayo kau makan tai yang dibakar. Kau minum air kencing imam kau tu Yeskiel. Teman-teman, jangan gitu. Kalian berdua jadi banyak dosa loh kayak gitu. Enggak apa. Mana dia? Dosa dia dah ditebus Yesus, Bu Darni. Dosa dia dah ditebus Yesus, maka tak masalah buat dia. Itu putri Yerusalem di sini. Memang Yesus kau gitu. Enggak, aku dah bisa tenang dengan dia. Karena dia ni mau didengar. Kalau dia ni mau didengar, dia tak mau dengar omong lain. Demian ini, kucuk pemakan babi ini. Apa mau ilmu? Gitu. Apa ilmu kayak gini? Makanya Muhammad yang dibicarakan. Makanya tadi aku bilang tadi. Dia nak mau dijelaskan, tak mau.
dia mau aku jelaskan tentang 3 hal itu, tentang yang bukan berbohong itu tauriah namanya. Ibu Darni lagi masak, ya, aku kasih contoh Ibu Darni ini masak asin, masak Ibu Darni ini. Apa kata Nabi kami bilang? Katakanlah lebih enak kalau dikurangi garam. Bukan berbohong. Ngomong daripada kasinan. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Pemakan babi. Bu Darni masak capek-capek. Datang suaminya makan. Asin barang itu bukan. Bukan digitukan. Dibilangnya sama gini. Pemakan babi. Masa kau pemakan babi, kau dengar dulu. Pemakan babi. Kau dengar dulu penjelasan pemakan babi. Iya, pemakan onta. Kau celuk. Ya, pemakan tai imam kau. Lo kan? Pemakan tai. Pemikiran tai dibakar, pemakan roti dibakar dengan tai JSKL. Siapa yang meminum kencing Nabi? Ayo. Oh, dengar dulu. Siapa yang minum kencing Yesus itu? Siapa minum daki Yesus itu? Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Penjelasan tadi. Cukluk. Bu Darni masak. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Pemakan babi. Kau dengar dulu. Bu Darni masak. Bu Darni masak. Masakannya keasinan. Ya kan? Suaminya bilang, alangkah enaknya seandainya dikurangi garamnya. Maksudnya biar tidak asin gitu loh. Dan lidah orang itu bermacam-macam, ada yang suka asin, yang enggak gitu loh. Kemudian melerai orang yang berkelahi, ya kan? Kau berkelahi dengan bini kau, mau kau bunuh bini kau. Akhir dibilang, Dimian tu baik, Ucluk ni baik kepada bisa istrinya, dipuji seperti itu. Ya kan gitu. Kemudian juga ada orang yang dengar pemakan babi. Anjing pemakan babi. Pemakan babi, kau dengar dulu. Pemakan bukan dibohongi. Pemakan babi. Pemakan babi, bukan tu berbohong. Itu menenangkan gitu loh. Masa Nabi ngajarin Bu Darni masak asin, tiba-tiba laki Bu Darni marah. Ukimak kau masak kau asin ni. Jahanam kau. Gimana perasaan Bu Darni? Cara yang baik. Bagaimana perasaan Bu Darni? Sakit. Kan gitu. Makanya tadi dengan cara tadi Bu Darni. Kau dengar loh, pemakan babi. Pemakan babi, kau dengar. Ibaratnya gini nih. Pemakan babi, kau dengar. Bu Darni. Pemakan babi, kau dengar. Pemakan babi. Pemakan babi. Kau pemakan babi, diam dulu. Harus marah-marah. Pemakan babi, kau diam. Pemakan babi, pemakan najis. Pemakan najis. Makanya tadi orang lagi capek pulang masak gitu kan, alangkah enaknya seandainya kau kurangi garam sayangku. Senang enggak Bu Darni? Itu bukan berbohong. Memang bukan berbohong, itu bukan berbohong. Tauriah itu namanya bukan berbohong, menyenangkan hati. Kalau berbohong, menyenangkan hati itu nggak perlu harus berbohong. Jadi harus terang, asin nih, tidak nyaman masak kau nih gitu kan? Lah justru dibilang istri supaya istri itu masaknya enak, supaya dia bisa mengoreksi. Masa kita mau terus dibohongi terus. Damai lah kalian dua. Udahlah bang, capek. Dia tidak mau damai. Nak mau damai Demian itu makan babi Bu Darni, beda Bu Darni. Dia masaknya asin terus, mendingan saya bilang baik-baik. Dia ini pemakan babi. Demian ini makan babi. Memang tuh mulutnya kayak gitu Bu Darni. Coba harus berbohong dulu. Ya ada selesai nih ngomongin. Iya, dia ini pemakan babi Bu Darni. Demian ini pemakan babi. Saya bukan peminum kencing Nabi ya. Dengerin. Tapi kau pemakan tai ya, pemakan tai imam kau ya. Dia SKL kan. Kali meminum kencing Nabi. Memang ku tahu. Siapa yang minum kencing Nabi itu siapa? Siapa tuh? Siapa kau sebutkan sini? Kalau kau kau minum makan tai dan minum air kencing imam kau dua raja-raja 18 umur 27 dengan nilai sayang 36. Siapa yang minum kencing Nabi siapa? Kamu nggak tahu kan? Ada sahabat, tidak ada sahabat itu berita hoak itu. Kau macam-macam aja kau. Nah, berarti kurang belajar kamu. Punya aku semua ada. Maka dalam Islam ini aku bilang kau ada hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mungkar, hadis itulah. Ya kan? Gimana kau ngomong Bible? Tapi kau kan diperintahkan tuh makanlah tai dan minum air kencing imam tuh dua raja-raja. Maka kau tuh kan pernah minjem kencing pastor kau kan? Sekarang saya siapakah yang kemudian kau makan tai kan? Memakan tai di roti dibakar di SKL itu kan, nah kan udah makan babi, pemakan babi. Di kitab kau ada memakan roti dengan tai dibakar, itu ada SKL itu. Tuhan kau merintahkannya. Kau dengar tuh, kau dengarkan dulu, kau dengarkan dulu. Diminum gimana sih? Yang minum kencing onta tuh kafir yang datang ke Madinah. Kau dengar dulu, Masa kafir minum kencing onta?
yang datang ke Ada Madinah kena demam, kafir datang ke Madinah kena demam, Iya, demam siapa Madinah. yang ngasih minum kencing Kau minum onta? kencing Siapa onta itu? itu untuk obat. Turunkan Yang Yang minum siapa? itu orang Yang kafir, siapa? bukan orang Islam, gitulah. Sekarang Yang juga ngasih- minum yang air ngasih kencing minum juga kencing itu ada onta itu terapi siapa? air kencing. Secara medis juga ada tuh. Terapi minum air kencing yang itu ngasih ada, minum kencing diakui. onta itu siapa? Yang nyuruh orang kafir tuh minum air kencing onta. Rasulullah kau minum tuh air kencing untuk obat kau, obat demam yang nyuruh? demam Siapa yang Madinah. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad mengatakan minum Nabi air kencing Muhammad kan? unta. Iya. Nah, Nabi yang Muhammad yang minum nyuruh itu kan? orang kafir. Iya, Yang minum iya, itu iya. orang Nabi kafir. Muhammad yang nyuruh kan? Karena tahu dia perampok orang kafir itu karena dia Nabi tahu Muhammad orang yang kafir nyuruh kan? Benar? menghinakan. Iya betul. Benar? Itu menghinakan orang Benar? kafir. Benar? Ya, sekarang Tuhan kau, Masa Tuhan Nabi kau di nyuruh perjanjian minum lama. onta sebagai obat? Ya. Ada aja lah. Sekarang Masa ternyata Nabi betul, bukannya ternyata ngasih benar. obat, kasih penyembuhan, Ya, malah nyuruh minum kencing ternyata onta. benar. Gimana coba? Monitor Julius Tapi monitor. Tuhan kau Aduh, nyuruh bahasa kau makan bukannya tai disembuhin, dengan roti minum dibakar. minum Dia kencing sekali onta. kan. Dan Tuhan kau nyuruh kau minum tai, makan tai dengan minum air Nggak kencing ada, imam kau. usah fitnah lah. Di dua Kalau raja Nabi kamu Pukimak nyuruh kau. minum kencing onta, Di ya dua nggak apa-apa, itu raja-raja. kan ajaran kamu. Di dua raja-raja nomor Nggak ada di 18 situ, dan nggak usah 27. ngawur. Kau buka. Nggak usah sama-samain. Kalau kamu Dua pengen raja-raja kencing, nggak apa-apa. 18 28 dan Yesaya Kalau 36 kamu nomor pengen 12. kencing, Kau buka. nggak masalah, itu kan iman Tuhan kamu, saya kau nggak nyuruh larang. kau makan tai dan minum air kencing. Imam, Kamu meminum Tuhan kencing, itu kau urusan nyuruh kamu. makan tai. Mungkin saja Tuhan kencing kau onta nyuruh itu kau rasanya makan tai enak gitu. dan minum air Buat kamu kencing. nggak apa-apa, kamu minum Imam aja. kau. Sebagai Dua obat- raja-raja obat perut 18 27. Jadi kalian Ya harus kan? mengikuti sunnah Kemudian Rasul. Tuhan kau juga nyuruh Salah kau satunya makan tai minum kencing onta. dibakar di atas roti. Kira-kira Makan rasa tai, kencing ontanya makan gimana, tai, bro? Enak nggak ya kan? itu? Dijadikan selai kemudian dibakar. Banyak Melehehi yang 2 pergi nomor ke 3. Arab, itu Imam kau juga, ujung-ujungnya Tuhan kau minum juga kencing nyuruh onta, kau bro. makan tai Dalilnya di mana? dengan Dicampur roti pakai bakar. susu itu enak, bro. Di Yesaya 4 nomor 12 nomor 36 Kencing ya. onta kalau dicampur Ya. pakai susu enak, Amankan bro. kalian dulu guys. Amankan Nah, kalian dulu guys. biar Bu Dani tahu, biar Bu Dani tahu ya bahwa Ya, Bu Dani minum air jangan kencing sampai itu minum kencing di onta. abad modern ini juga ada terapi Jangan air jadi kencing, orang seperti ya kan? dia. Ada, Dia ya. kebanyakan minum kencing onta, makanya dia bingung. Ya, justru kau makan tai tadi, justru kau kewalahan dengan Saya aku. nggak pernah makan tai, kamu kali. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kok Tuhan kau nyuruh kau makan tai kok sini Masa Nabi nyuruh minum kencing onta ada aja. sebagai Dikasih obat dan malah ternyata kencing onta. orang-orang kafir yang datang ke Madinah itu sembuh. Kemudian mereka merampok, Tapi kan itu mengambil onta, membunuh sahabat Nabi. Kemudian datang mereka dibunuh juga. Suruh minum kencing onta. Makanya tadi yang datang ke Madinah Kan itu kurang orang dalam keadaan ajar kau itu. dengar dulu tai anjing kau dengar dulu. Orang yang datang ke Madinah itu ya kan orang kafir yang dalam keadaan miskin Tapi porak-poranda kenapa harus minum kencing onta, kawan? untuk obat demam dia, obat Ya, demam masa- dia kepada masa kafir kencing onta- gitu loh. Orang kencing kafir onta yang datang untuk tuh obat bukan orang demam, Islam mana yang datang ada? tuh. Yang datang tuh bukan Mana orang ada? Islam. Mana Salah satu mana keilmuannya penghinaan coba? kepada orang kafir, penghinaan kepada Loh, orang. Ini penjelasannya lagi. Justru Kau dengar mereka itu penjelasannya. datang untuk meminta bantuan, minta bantu. Iya, bantuan loh. tadi kafir itu minta bantuan. Dalam keadaan miskin, lapar minta bantuan, ya kan? Iya, tapi Kemudian kenapa kena harus penyakit dikasih kencing demam. onta? Kenapa Disuruh kencing onta minum coba? kencing onta karena tahu Masa orang mereka ini minta mau bantu, ngerampok. ngasihnya Kau dengar. kencing onta? Iya. itu membantu Karena kencing onta itu obat. Sebelum Astaga, pra Islam obat juga. apanya? Obat apa? Kau Obat dengar apa? dulu. Ya terbukti Obat apa? kafir itu jadi Sebelum sembuh. orang Islam, Obat demam sebelum ya? pra Islam, Masa iya. kencing onta obat Kafir itu di demam, dalamnya kacau. banyak Iya, jenisnya, Pak. jadi Demam dibantu Madinah. najis. Ya. Itu Di mana wajar. buktinya bahwa kencing onta itu adalah obat Ya, obat itu demam? dibuktikan oleh Ternyata teknologi itu sekarang sembuh ini. tuh kok. Yang mana? Kafir yang Yang mana? datang Buktinya minta mana? tolong dalam keadaan Siapa miskin itu yang sembuh bilang kencing mereka. onta itu adalah obat untuk demam. Udah mereka minum Apa? kencing onta mereka sembuh. Mereka sembuh, ya kan? Kafir-kafir yang ada hina-dina ada datang sakit tadi. perut kalau bukan sembuh. Kau dengar dulu, kucluk. Itu Kau dengar kencing dulu. onta itu jorok loh. Pemakan Masa babi. kencing onta Siapa- jorok siapa dibilang yang sembuh? bilang Pemakan bukan babi. perut? Kau dengar dulu. Minum Bukannya kencing onta. itu demam Madinah. Mereka kena demam Madinah. Mendingan saya Ya makan kan? babi daripada minum kencing onta. Ya makan babi kau kan dikutuk tuh kan. Enak Pemakan lah, babi itu kan. daripada Dituntut minum sama Allah kencingnya kan. onta. Ya daripada kau makan tai Kencing imam. itu kan keluar Hah? dari Kalau kau anu, makan tai kotor gitu imam. loh, masa diminum? Demian pun minum-minum. Keluar dari mana kencing? Keluar dari mana kencing? Kencing onta itu keluar dari mana? Dari pagina gitu kan. Ada apa sih ini? Tuhan kau ajak keluar dari pagina. Tuhan yang kau sembah Diskusinya itu kok keluar kayak dari gini pagina. banget Boleh Onta itu kencing. keluar dari mana? Demian kok kau diskusi semakin hari kok semakin brutal kau Demian. Kenapa sih? Iya. Enggak, dia yang- Dari tadi loh, udah jelaskan dia yang ini. duluan hina-hina loh. Dia yang duluan hina. Siapa yang hina-hina?
Pertama tadi kau hina siapa? Pertama tadi. Kau fitnah kemari. Kau bawa ujatan dari awal tadi Demian. Kan dari awal tadi kan dah mulai nyebut-nyebut Nabi Muhammad kan, Nabi kami kan. Yang ngomong kasar tadi. Kau pemakan babi. Aku bilang kau kan pemakan babi. Apa kasar ngomong aku? Kau pemakan babi. Nah, dia kan yang duluan bilang saya pemakan babi. Terus saya bilang dia pemakan onta. Kau kan pemakan babi. Apa kasar kau ngomong aku? Gini aja, gini. Stop dulu. Kalau memang apakah kencing onta itu haram? Apakah babi itu haram? Itu aja dulu. Silakan. Kencing onta itu haram atau tidak? Itu aja dulu. Bukan cuman kencingnya saja. Diam dulu Demian. Baru kau jelaskan nanti kalau ini ketersinggungan. Kau serang balik kan kencing onta. Nah, kau diam dulu. Itu haram dan kencing. Dia. Oke. Nanti kau jelaskan babi itu haram atau tidak gitu kan? Hukumnya mana? Gitu ya. Siapa yang mau jelaskan duluan? Yang jelas saya duluan. Ya, silakan. Kenapa kabur? Duluan kabur. Kok duluan kabur? Nah, Ibu Darni aja jelasin. Ibu Darni. Bentar Bang, Ane mau ada yang mau Ane luruskan tentang nggak usah dilurusin. Rasulullah. Bentar, boleh nggak Ane dilurusin? Bentar. Jadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hukaimah ya. Hukaimah bintu Umaymah. Kenapa di situ didoifkan? Karena itu sama-sama ada dua hadis tentang hal itu, sama-sama dari jalur periwayatan Ibnu Jarir. Pertama, karena Hukaimah itu majhul ya, dia tidak pernah dikenal sebagai periwayat hadis. Itu alasan pertama. Kedua, dari dua riwayat itu menceritakan orang yang berbeda. Satunya Barokah yang dinisbatkan pada juragannya atau tuannya yaitu Ummu Salamah. Satunya Baro'ah yang dinisbatkan pada juragannya yaitu Ummu Habibah. Jadi nggak mungkin satu kejadian punya dua versi. Jadi dua hal itu salah satu yang menyebabkan kenapa hadis tersebut didoifkan. Clear ya, jangan dibawa-bawa lagi ya hadis yang kayak gini. Lanjut. Nggak, kalau ntar dulu Oten Febiadin nggak peduli Bung. Udah dengan itu. Udah dulu Bang. Udah. Oke, lanjut. Jadi hukumnya kencing unta itu tidak kami diperintahkan minum kencing unta. Tapi kencing unta itu tidak haram. Dalam kondisi orang mau minum aja. Tapi apakah bermanfaat bagi tubuh? Gitu loh. Yang jelas untuk umat Islam masalah kencing unta itu mau diminum silakan, mau enggak, yang jelas tidak diharamkan. Gitu ya. Enggak ada. Tapi minum aja. Tapi buat apa kau coba? Ada air putih banyak. Makanya manusia itu harus berakal. Tapi dalam kondisi darurat, daripada mati, tinggal kencing unta yang harus diminum ya diminum. Khusus dalam hal untuk supaya bisa tidak mati konyol. Islam itu selalu ada alternatif. Nah sekarang babi nih. Tentang yang dimasalahkan Demian tadi ya, tentang kata Muhammad, sebenarnya bukannya kita mengais-ngais dalam PL. Jadi teman-teman ini mengcompare atau membandingkan ketika teman-teman Kristen mengambil Yesaya 9:14 ada kata Immanuel, terus dicocok logikan dengan dalam Lukas ada kata Immanuel, maka teman-teman akhirnya mengcompare. Kalau cuma cocok logi seperti itu teman-teman Muslim juga bisa, karena di Syirah Syirim atau Kidung Agung juga ada kata Muhammadin, tapi teman-teman Muslim nggak mau seperti itu, karena dalam Yesaya 7:14 menurut Judaism anak yang namanya Immanuel itu sudah lahir, bisa dilihat di Yesaya 8 nomor 8. Jadi kamu jangan naik darah dulu Dem. Ini kita ini merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen yang suka cocok logi tentang sebuah nama. Paham sampai sini Dem? Jadi begini juga nih teman-teman Muslim, saya juga kalau mereka memakai cara seperti itu mengais-ngais untuk nubuatan Yesus, biarin aja lah. Daripada debat kusir kayak tadi di Kidung Agung ada Heko Muhammadin kan gitu bahasanya orang sana, biarin lah. Nabi Muhammad SAW itu nggak perlu terlalu dibuat-buatkan oleh, yang jelas intinya adalah ada Nabi kita, itu aja sih, supaya daripada kayak tadi debat kusir gitu. Sekarang kembali ke babi. Tadi yang dibahas gini Bang Andi. Yang dibahas dalam kekristenan nama Yesus nggak disebutkan dalam Yesaya, tapi mereka ngotot bilang itu Yesus. Sementara di Kidung Agung itu tersairnya tuh berbunyi memang Fakulu Muhammadin. Iya Bang. Kan gitu. Ada nama Muhammadin.
Bukan bang. Nanti kalau Anda dievaluasi dari sisi bahasa runyam itu bang. Runyam. Mending jangan dibawa. Begini aja. Kalau topik kayak gini nggak usah lah ngambil itu. Buat apa coba? Nggak usah lah mencari-cari nubuatan Nabi Muhammad SAW di luar daripada hadis yang ada dengan Al-Quran. Udah. Iya, intinya itu benar. Jadi nggak perlu lah kita. Tadi dia yang mungkin itu dia. Iya. Kita nggak usah ikut-ikut seperti kekristenan yang suka mengemis dan mengais-ngais dari perjanjian lama untuk nubuatan Nabi kita. Nggak perlu ikut-ikut kita. Kita tidak bermental seperti mereka. Teman-teman jangan kita pun tidak ada ngemis-ngemis gitu, tidak ada kita tadi. Ini bisa kita bahas dalam kajian debat terbuka kalau memang memungkinkan untuk dibahas. Kalau di media sosial nggak bisa dikontrol, gitu ya, nggak bisa dikontrol. Apalagi di sini nggak bisa di mute permanen. Ya next aja lah, ada tempatnya kok. Kalau misalnya Prof Ali ya ketemu dengan pendeta siapa bisa, tapi offline terbuka gitu loh. Jadi nggak bisa terkontrol. Jadi sekali lagi kalau dalam hal kayak gini media sosial nggak perlu lah. Nabi Muhammad SAW nggak perlu dinubuatkan dari manapun itu. Kan sudah ada lengkap kok hadis, ada sirah nabawiyah, ada Al-Quran. Jelas di sana udah. Ini nyari persoalan. Tambah sering serang menyerang nanti kayak tadi kan dapat kusir. Makanya Demian saya naik kabur dia. Sekarang kita ke Ibu Darni aja. Menurut Demian, Bu Darni itu babi itu boleh-boleh aja, nggak ada hukumnya, halal bagi mereka. Bu Darni bagaimana? Bang Bejo ditutup aja untuk masalah aja, Bang. Klaim tadi kan udah itu ditutup aja. Sudah dibilangin nggak perlu, itu nanti nggak perlu. Soalnya kalau kita kulik dari bahasa itu udah nggak masuk juga Bang Bejo. Karena ada yot sama mem itu adalah jamak maskulin, nggak mungkin jadi. Nggak perlu. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu-gitu. Ada nubuatan Nabi Muhammad di kitab lain. Iya, kita nggak usah mengais-ngais seperti yang dilakukan Kristen, mengais nubuatan dari PL. Jangan ikut-ikut teman-teman. Jangan ikut-ikut yang seperti itu. Cek fakta aja kenyataan sekarang. Udah ngais-ngais di Yesaya nubuatan untuk Yesus para lisan itu telah lahir, ya silakan saja gitu loh. Terus habis itu duluan Kristen daripada Islam, tapi istilah Islam dipakai dalam terjemahan. Istilah Islam dipakai dalam terjemahan. Ya silakan saja. Udah ngais-ngais, nyontek, plagiat dan seterusnya. Ini fakta loh ya Bu Darni. Mohon maaf aja nih. Makanya kalau diskusi itu fakta aja deh gitu loh. Oke. Sekarang kembali ke topik Bu Darni. Kembali ke laptop. Ya. Bu Darni. Oh. Itu Demian pemakan babi. Bagaimana orang makan babi? Neraka apa surga? Sesuai dengan Yesaya 66 ayat 17, yang memakan babi dan binatang yang menjijikkan akan dicampakkan ke dalam neraka. Oke, mantap. Paham tuh Demian tuh. Masih mau makan babi besok, kan gitu. Itu bukan aku ya, firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, itu. Imamat 11 kan memang babi itu haram. Iya, di dalam Imamat 11 itu di situ semua tercatat, inilah makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Jadi kalau kita umat Tuhan, mari kita memakan yang sudah ditulis. Itu. Betul. Kalau udah dilarang unta juga haram loh. Ya. Unta juga haram loh. Ya. Unta. Kami unta haram. Itu. Gitu nah, ini ya? Kalau ini mari kita diskusi baik-baik. Kenapa di dalam ajaran Islam, Mas Ben nanti tambahin, gitu ya, semua yang pernah dilarang oleh di hukum Taurat Musa itu banyak sekali kan binatang, unta, belut, cumi, udang, semua yang tidak bersisik gitu ya. Iya. Banyak. Tapi kami umat Islam, mohon maaf Bu Darni, kami itu tidak berdasarkan kepada hukum Taurat, karena kami ada Al-Quran dan hadis. Diterangkan mungkin di surat Ali Imran 50, di sana dijelaskan dihalalkan sebagian yang telah diharamkan bagi kamu. Gitu ya. Artinya kenapa? Bayangkan sekali Bu Darni ya, kalau seandainya hukum Taurat berlaku sampai detik ini, saya rasa nggak ada orang yang bisa konsekuen menjalankan hukum Taurat itu. Makanya ada Islam datang sebagai alternatif. Ya ayuhan nas. Kenapa? Contoh misalnya nih, ada orang konsekuen menjalankan hukum Taurat.
puasa 40 hari 40 malam. Baru di malam ketiga ambulan udah datang Bu Darni. Nggak kuat tuh orang. Iya, 40. Iya. Nah, jadi nggak bisa. Solusinya di mana ya? Solusinya Islam. Puasa 30 hari tapi malam boleh makan, siang menahan diri. Karena siang itulah godaan setan yang terkutuk banyak. Gitu loh, itu kira-kira alternatifnya. Kalau masalah makanan juga yang haram tetap yang konsekuen, yang kenapa? Ya setelah diteliti dengan akal sehat memang babi itu tidak bermanfaat bagi tubuh. Iya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi Islam itu memang solusi is the best, Bu Darni. Sekarang nikmat Tuhan apalagi yang Ibu Darni dustakan kan begitu. Kenapa tidak mengikrarkan sekarang? Asyhadu, belum ya. Lanjut Bu Darni. Nah, aku ya 2 menit, jangan potong-potong ya, biar nggak kayak tadi bising kali, sakit kupingku. Nah, contoh, kenapa di hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu Elohim yang berfirman, Allah kita sang pencipta langit dan bumi, menulisnya di loh batu. Kenapa nggak bisa kita serempak dunia? Bisa seharusnya. Contoh, kayak saya lah yang hari Minggu, saya rusak kompresor saya, ada yang mau saya beli, pergilah saya ke Jalan Pandu. Padahal dulu hari Minggu itu Jalan Pandu itu ada sebagian yang buka, ada yang tutup. Nah, tetapi teman-teman yang hari Minggu itu, sewaktu aku pergi membeli alat itu, tutup semua. Padahal mereka Cina ya, tutup semua hari Minggu. Enggak mati kok kelaparan. Nah, maka Tuhan dibuatnya hukum menguduskan hari Sabat agar kita kuduskan, serempak kita semua. Jadi apapun nama agama kita, enggak perlu sebenarnya nama agama itu kan yang buat itu kan organisasi. Nah, sekarang nama agama ini sesuaikah ini dengan perintah-perintah Elohim tadi? Yang mana perintah itu? Nah, itu yang 10 itu. Sebenarnya kita nggak usah banyak komentar. Hanya itu aja. Tuhan itu menginginkan kita semua manusia harus naik, berada di dalam kerajaan surga. Makanya sampai sekarang kenapa dia belum datang? Dia masih menunggu kita agar bertobat, agar kita melakukan hukum-hukumnya itu. Kalau kita sudah melakukannya serentak, nah itu yang dia inginkan. Tuhan itu kasih sayang sama kita, makanya ditunggunya kita bertobat. Kenapa? Ada yang mengganti hari Minggu, ada yang mengganti hari Jumat. Nah, harusnya kita semua serentak hari Sabat. Kenapa kita mesti melawannya? Itu di kami ya, yang saya pelajari. Ya. Baik, Bu Darni, saya kan udah ngomong tadi, hukum Taurat itu berlaku hanya kepada Bani Israel. Mas Ben mau tambahin sini nggak, Mas Ben? Ini Mas Ben kuasa ini. Mas Ben? Halo brother, silakan. Ya, jadi jelas silakan. Ya, kalau dalam Ulangan 5 nomor 1 sampai nomor 3 dan 33 nomor 4 itu jelas. Torah itu hanya untuk Bene Yakov, Bene Israel. Bukan untuk selain Bani Israel. Karena itu kami umat muslim tidak terikat oleh Torah. Bahkan nabi-nabi terdahulu di luar Bani Israel seperti Obadya dan Bileam itu juga tidak terikat oleh Torah. Padahal mereka hidup di zaman itu. Makanya saya kan tadi tanya, Bu Darni masih bawa-bawa Torah seperti Sabat dan sebagainya. Apakah Bu Darni ini Bani Israel? Kan bukan. Kenapa Bu Darni masih mengikatkan diri pada Torah? Itu pun Bu Darni pilih-pilih pula. Lanjut Bang Andi. Ya, aku tambahkan dikit tentang Sabat. Silakan. Gini, Bu Darni, kalau Bu Darni memang mau mengikuti Sabat pun tidak mampu, Bu Darni. Ini penjelasan dari Rabbi Yakob itu, Rabbi Yakob yang di itu mereka betul-betul Sabat itu betul-betul untuk ibadah mulai dari nanti sore ini mulai jam 6 itu sampai jam 6 besok itu tidak ada kegiatan di rumah itu, ya. Makan tidak ada, masak tidak ada, betul-betul mereka tuh macam orang semedi gitu, Pak Darni, ya kan? Kemudian kalau ada orang-orang yang bukan Yahudi, yang ikut praktisi Yahudi melakukan Sabat itu mereka rejam, tidak boleh mereka itu. Hanya khusus untuk mereka aja itu. Itu penjelasan Rabbi Yakob yang di Manado itu. Berat Sabat itu dibilang. Tidak boleh apa, betul-betul untuk Tuhan dibilang. Nah, kemudian juga tentang makanan tadi ya, kita balikkan sikit tuh. Dan juga untuk orang Yahudi yang dia makan ikan itu, Bu Darni, bukan ikan mati itu, enggak diharamkan buat mereka itu, Bu Darni. Ikan yang masih hidup itu, itu baru dimatikan gitu loh. Kalau Bu Darni beli ikan di pasar gitu yang udah mati itu enggak diharamkan juga itu. Koher itu mereka bilang itu. Nah,
Makanya tadi betul kata Ben Abraham, teman saya Ustaz Andi, semua kan bilang seperti itu. Kami ini tidak terikat dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, kan gitu. Oke, lanjut. Buya. Pernah main dikit. Benar nih, silakan. Teman-teman tahu, ketika Siapa? ada orang di luar Bani Israel dia masuk agama Yahudi, dia tidak terikat oleh 10 hukum itu, dia hanya terikat oleh 7 hukum Noah. Jadi dia nggak bisa melakukan sabat itu, nggak bisa. Hukumannya mati kalau dia melakukan sabat. Makanya kalau ada Kristen dalam hal ini seperti Advent melakukan sabat, saya nggak tahu ini dasarnya apa. Sedangkan mereka yang beragama Yahudi tapi dia bukan Bani Israel, mereka nggak boleh melakukan sabat. Hukumannya mati itu. Lanjut. Gimana tanggapan Bu Darni? Coba Bu Darni. Begini, hukum Taurat itu, hukum yang 10 itu penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Dan ditulis juga di dalam Yesaya 42 ayat 4, hukum Taurat ini harus ditegakkan di muka bumi. Kan enggak, mana ada dibilang bukan untuk hanya Israel itu loh. Awalnya iya orang Israel. Tapi ditulis juga Nabi Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat 4, hukum Taurat ini ditegakkan di muka bumi katanya. Terus aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Nah itu kita ini manusia ini jangan salah prinsip. Itu makanya di dalam Joshua juga dikatakan, Joshua 24 ayat 27, kata Joshua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, maksudnya batu yang itu menjadi saksi, batu 10 hukum. Nah, jadi dikatakan lagi di dalam Mazmur 19 ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukai hati. Perintah Tuhan itu murni. Kenapa siapa kita manusia berhak kita untuk mengubah-ubahnya? Kalian bilang itu hanya untuk Bani Israel. Sementara di sana ada dikatakan di Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia. Berarti kita semua yang di ruangan ini kan manusia kan? Berarti hari Sabat itu maksudnya hari perhentian, hari kudus. Makanya saya sudah pernah katakan, coba tanya seluruh penyihir-penyihir yang membuat jampi-jampi atau mempunyai ilmu-ilmu di hari Sabat, di hari Sabtu, jika dia meninggikan ilmunya nggak mampan. Karena apa? Karena hari Sabat itu udah kudus, suci. Hari apa dia mampan? Hari Jumat. Maaf teman-teman, hari Jumat, malam Sabtu, malam Jumat Kliwon, disitulah pemuka-pemuka ilmu sihir mampan melakukan sihirnya. Tapi hari Sabat tidak. Jadi jangan kalian bilang hari Sabat bisa diganti. Itu adalah kekekalan, hari hukum kekekalan kepada seluruh umat. Gitu loh Bang Handi. Gini. Boleh minta dibacain ayat, bukain Ulangan 33 nomor 4 Bang Handi, bacain. Ya, sebelum dibaca gini Bu Darni ya, sekali lagi ya, kami di Islam itu tidak berdasarkan hukum Taurat. Kami Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, tapi kami mengimani ada Tauratnya Musa, tapi tidak berdasarkan, kami sebagai umat Islam berdasarkan di situ enggak gitu ya. Ya silakan aja sih teman-teman mau bersahabat, silakan bertorat ria, sanggup apa kagak kan gitu. Itu aja sih intinya, jelas kalau Islam itu tidak abu-abu. Persoalannya Bu Darni, di intern Kristen sendiri itu kan terbelah. Ada yang konsisten dengan ini ke Yahudian seperti Bu Darni Advent kan gini ya. Sedangkan Taurat itu kan bukan untuk seluruh umat manusia. Yeremia 31 aja jelas tuh Bu Darni. Di sana untuk Bani Yakob. Enggak ada bilang ya ayuhan nas, hai seluruh umat manusia, berpegang teguhlah kepada Taurat Musa. Enggak ada itu. Kan gitu ya. Kira-kira gitu. Tadi apa Mas Ben? Ulangan 33 nomor 4. Pak Bejo, silakan Pak Bejo. Bantu dulu Pak Bejo. Saya ada tamu Pak Bejo.
Ulangan 33 ayat 4. Coba baca. Oh, ya. Udah aku share. Udah aku share. Ulangan 33. Aku yang baca? Boleh. Siapa yang baca? Siapapun. Boleh. Dapat. Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Itu dia. Tuh ya. Hukum Taurat Iya. adalah milik jemaat Israel. Yakub. Ya, Makanya Yakub. saya tanya dari tadi, Bu Darni ini bangsa di Bani Darni ini Bani Israel atau bukan? Kok ikut Torah? Aku yang jawab ya. Sedangkan jelas di situ, Torah itu hanya milik bagi jemaat Yakub, bukan bagi bani yang lain. Udah Pak, aku ya. 2 menit, jangan Bu Darni dipotong juga ya. bisa baca di ulangan 5 nomor 1 sampai nomor 3. Makanya kami umat Islam tidak terikat oleh hukum Torah, karena baik di dalam Torah ulangan 33 nomor 4 maupun di dalam Quran jelas dikatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Udah kan? Sampai sini paham ya? Oke, Lanjut. aku ya. Nah, tadi kalian bilang kan, Bu Darni, apakah Bani Yakub kan gitu? Kita tahu apa arti Israel. Israel artinya umat-umat Tuhan yang tunduk kepada perintahnya. Ya udah, aku termasuk Israel. Nah, jadi supaya aku tunggu dulu. Aku masih belum Jangan selesai. diganggu Bu Darni dulu. Jangan, kita harus adil. Iya, adil dong. Udah. Kan Israel artinya umat-umat Tuhan yang tunduk kepada perintah-perintahnya. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita adalah menjadi umat Israel, agar kita dikatakan berserah diri kepada Elohim, kita harus tunduk dong kepada perintahnya. Masa kita hanya tunduk kepada negara? Itu harganya 150.000. Asli kan, nggak kerok. Tunggu dulu ya, ada orang beli. Oh, enggak. Ini apa? Iya, Layani dulu. Udah. Nggak dipasang. Bawa aja 200 aja dah. Oke. Nah, jadi supaya aku menjadi umat Bani Israel, aku harus tunduk dong kepada perintahnya. Jadi itu makanya kenapa kami umat Advent melakukan 10 hukum, karena harus tunduk kepada Allah, harus tunduk kepada perintahnya. Itu saya, ya. Apalagi yang salah? Cukup. Israel itu adalah umat yang tunduk. Itu nggak ada, Bu Darni. Israel itu nama lain dari Yakov bin Yitzhak. Bani Israel itu artinya keturunan Yakub. Terus kalau Bu Darni mau tunduk pada Torah, ada 613 misfot, bukan cuma 10, Bu Darni, 613 misfot. Salah satunya adalah ketika Bu Darni ketemu sama orang Amalek dan keturunannya, Bu Darni harus membunuh dan memeranginya. Bisa Bu Darni? Saya tanya, bisa nggak? Hari ini Bu Darni ketemu teruskan dulu. Iya, teruskan dulu. Makanya jelas tadi di ulangan 33 nomor 4, yang namanya Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Melayu, bukan untuk Bani Simatupang seperti Bu Darni. Lanjut. Udah, aku. Jadi gini, Bu Darni, aku bentar loh Bu Darni ya. Nampaknya kecewa berat nih Paulus dengan Bu Darni ini. Kecewa berat Paulus nih. Kalau ada Paulus nih, kursa marah dengan Bu Darni ini. Karena di 1 Korintus 14 nih, di 1 Korintus 14 nomor 34-35 itu, maaf nih Bu Darni ini tidak boleh ada dengan depan kita nih Bu Darni. Kecewa Paulus dengan Bu Darni ini kayaknya. Gimana tuh Bu Darni? Apanya kecewa? Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Berarti kan pertemuan orang ramai gini kan. Ini kecewa Paulus dengan Bu Darni. Ini benar kecewa dia. Apa? Bisnis dulu, layani dulu Bu Darni. Bisnis dulu Bu Darni. Nanti untung bagi-bagi kita Bu Darni ya. Persepuluhan kirim ke kita aja Pak Darni, daripada kasih dengan pendeta. Oke, udah siap. Bilang harganya, minta kurang dia, nggak apa-apa lah, sambil melayani.
Iya betul terus kan. Nanti keuntungan tuh untuk per 10 kirim ke rekening saya aja Bu Dani ya. Iya memang aku nanti kalau ada iya betul, aku harus wajib memberikan perpuluhan dong, karena itu wajib kita berikan untuk para imam. Imam itu maksudnya dulu waktu zaman Israel, imam lah. Kalau sekarang wakilnya pendeta-pendeta. Kalau pendeta kami Advent nggak ada berbisnis, nggak ada berjualan. Dia hanya khusus untuk mendoakan, melawat jemaat-jemaatnya. Jadi didoakan kita agar usaha kita, kan nanti datang ke rumah kita, berdoa dia. Kan senang hati kita dia datang. Kalau ada uang kita, baiklah kita salamkan. Itu nggak dipaksa loh, hati dari yang paling dalam. Kalau perpuluhan itu udah memang wajib kita berikan kepada, itu milik mereka itu. Udah. Hati Bu Dani, Jadi, Bu Dani, enggak. Bu Dani hati-hati dengan pendeta, nanti pendeta rayu Bu Dani nanti. Rayunya Bu Enggak Dani. loh. Lanjut. Dikit ya, saya tanya Bu Dani, ma'asyar atau perpuluhan itu tuh Bani Lewi. Iya, Bani Lewi. Bani Lewi bukan, saya tanya. Kalau zaman dulu itu Bani Lewi. Kalau sekarang perwakilan mana ada lagi. Nggak berubah, tetap untuk Bani Lewi. Belum pernah dirubah hukumnya untuk Bani Simatupang, untuk Bani apa, belum pernah dirubah. Iya. Makanya saya tanya, kalau Anda terus menggunakan ma'asyar tapi bukan untuk Bani Lewi, ya Anda menyalahi kitab Anda. Terus ma'asyar itu hasil bumi, bukan uang. Tidak ada ma'asyar berupa uang. Ma'asyar itu pasti hasil bumi. Karena Bani Lewi tidak mendapatkan jatah tanah seperti bani-bani yang lain. Karena itu dia diberikan yang namanya ma'asyar, perpuluhan, dan itu harus hasil bumi, nggak boleh uang. Udah, ku jelaskan ya. Nah, dulu memang hasil bumi atau domba, ada 10 dombanya kasih 1 kan gitu, yang tak bercacat. Nah, sekarang karena kita berdagang, mana mungkin ku kasih ban sama pendeta? Kan nggak mungkin. Ya diuangkanlah 10% dari keuntungan ya, keuntungan kecilnya 10 juta. 10% dari 10 juta kan 100, berapa? 100 ribu kan? Iya kan? 1 juta. 10% dari kalau 10 juta itu 1 juta. Itulah kuserahkan per bulan. Itu pun kalau ada penghasilanku. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Ya masa aku punya uang banyak, ku timbun-timbun aja uangku di kamar ini. Bisa pun marah Tuhan itu meledak, bisa aku sakit kanker, bisa anakku nanti kecelakaan, habis semua uangku tadi. Sekarang ini buktinya aku itu selalu memberikan perpuluhan. Memang nggak banyak perpuluhan. Kalau dibeli memang udah rumah seharga 1 miliar udah ada lah, karena perpuluhanku udah 50 tahun aku kalau di total. Tapi bahagianya hidupku sampai saat ini. Anakku diberikannya kedamaian dan ketenangan. Semua teratur anak-anakku yang 2 ini. Apalagi yang mau kutuntut kepada Tuhan itu? Masa aku sirik mengasih perpuluhan? Jadi kita juga harus ada peraturan, saya. Karena mereka yang memimpin kita. Ya, masalahnya gini Bu Darni. Baru boleh saya jelaskan tentang Sabah tadi? 450. Ya, kalau mau mengikuti 440. Jangan kurang lagi, jangan tanya aku lagi. 440 dah. 440. Udah sana. Enggak apa-apa. Memang iya gitu memang. Dapat iya segitu. 440.000. Iya dibawa aja sana. Barulah 440.000 sana. Kau jangan di situ lagi kau tengok. Aku nengok wajahmu itu. udah 200 udah. Bukan baru. Kawan-kawan Bu Darni bilang udah 200 bawa sana, 200 bawa sana udah. Ini kawan Bu Darni yang ngomong. Kayak gitulah lagi biar nggak kayak gitu. Contoh kayak gitulah contoh kan udah ada untungku dari bani itu 440 udah untungku leceknya contoh 30.000. Kusisihkan dari 30.000 itu 3.000. Nah nanti setelah sudah sebulan terserah kita mau kapan kita mau kasih, yang penting kita ikut andil dong membantu pekerjaan Tuhan itu, karena pendeta itu tak ada gajinya, tak ada pekerjaannya, dia nggak berbisnis, nggak jualan, ngapa-ngapain pun nggak, hanya dia mendoakan jemaatnya. Itulah pendeta kami, nggak ada usahanya, nggak ada nggak ada kayak tunggu dulu. Makanya lain kali jangan lagi kalian perpuluhan, kalian nggak tahu kemana ditaruh perpuluhan itu. Bu Darni, maksudnya gini, masalahnya perpuluhan itu memang dihukumkan di Taurat kepada kaum Lewi, turunan Lewi. Iya. Kalau memang Bu Darni mau melakukan amalan seperti itu, ya bagus. Bu Darni melakukan
sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu ada untuk bersedekah, infak, ya. Zakat. Lain lagi, datang lagi kayak semalam. Tunggu dulu, kayak semalam di gereja, datang lagi teman-teman. Bu Darmi beda lagi perpuluhan adalah itu melakukan perintah Sang Maha Pencipta sesuai dengan petunjuk kitab itu kan, kitab para nabi. Isi kitab para nabinya, kitabnya Musa mengatakan itu untuk kaum Lewi. Iya. Kalau untuk kepada yang bukan kaum Lewi, Bu Darmi ikuti pengajaran dalam ajaran Islam. Kami diajarkan untuk berinfak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya kami juga ada itu. Tetap juga kayak contoh di jemaat kami ada nanti yang tak ada berasnya, kami memberilah, kami kasihlah entah 10 kilo beras, kita lihat dia. Tapi pada saat ini walaupun kami sedikit 10 keluarga, kami semua bisa makan atas kerja kami masing-masing. Jadi uang kami jadi enggak keluar, paling tinggal melihat yang lain-lain lagi. Mana tahu kayak contoh kayak semalam, kayak yang hari Sabat itu kami kan pergi untuk perlawatan ke panti asuhan. Kami tetean lagi, kasih beras, kasih gula, kasih telur, gitu loh. Lain perpuluhan ya, beda lagi perpuluhan, itu wajib diberikan kepada itu tadi pendeta-pendeta atau imam gitu loh. Ah itu, jangan lagi itu, jangan komen. Itu udah benar itu. Jangan pelit lah jadi orang. Bukan, kita nggak bahas tentang itu. Kita bahas tentang perpuluhannya saja. Perpuluhan itu bukan kepada pendeta yang bukan kaumnya Lewi. Itu fokus poin. Di mana mau kita cari orang Lewi sekarang? Ya kami pendeta itulah kami orang Lewinya. Wakil Tuhan itu ya pendeta. Apalagi datang lagi. Dani. Dari mana pula dia kaum Lewi? Melanggar aturan Tuhan itu, Ibu Darni. Apa aja? Terus ini ya. Enggak, bilang aja dari situ apa-apa saja. Beli bandar bisa luar baru dia. Satu, udah 440, apa lagi? 440 tambah 2 berapa nanti? 2. Hah? Sini 2. Enggak, bilang aja, aku nggak bisa, ini lengket. Berapa? Cabut sebentar, nanti lagi. Ini lagi di sini ngomong, tunggu dulu. Bilang aja di situ. Kalau ngomong saya banyak kali, ya. Tunggu dulu, anggotaku ini tolol kali, menghitung pun nggak bisa, makanya aku nggak bisa kemana-mana. Tunggu ya. 1 menit. Ya, layani dulu. Ngeyel lu Darni. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan keimanan dia mengklaim diri mengikuti Taurat. Tapi itulah tadi, mereka ini kan tidak juga diikuti dia. Kalau Sabat itu memang kita tidak boleh keluar. Tadi dibilang ke panti asuhan apa segala kan. Ya tidak apa-apa, itu keyakinan dia, oke, kita hormati ya keyakinan dia. Tapi itulah mereka meyakini sesuatu yang memang tidak berhak mereka yakini, macam tadi kan, macam persepuluhan, macam Sabat dan sebagainya kan di hotel ini. Itulah juga syukur. Sementara kalau kita lihat di kekristenan perjanjian lama, bagaimana kaum perempuan itu sangat-sangat direndahkan sekali ya, sampai kalau nolong lakinya berkelahi di perempuan itu dipotong tangannya tuh kan, gitu seperti itu. Kemudian tadi kalau kita lihat kan Bu Dardi kan di 1 Korintus 14 tadi kan jelas-jelas Paulus melarang tuh kaum perempuan tuh berbicara depan jemaat, itu enggak boleh ya, kecewa dia nantinya. Nah kemudian kan Bu Dardi ini kan pengikut Ellen G. White. Ellen G. White ini pendiri Protestan itu abad-abad ya, abad ke-19 awal lah ya beliau itu. Nah mereka menganggap tuh nabi beliau itu perempuan, sementara tadi di perempuan tadi mungkin aku bilang kecewa tuh Paulus kalau ada tuh, marah benar Paulus dengan dia. Oke, lanjut. Siapa Bung Bejo nih? Lanjut. Sebenarnya kan apa yang dia yakini tadi kan harusnya berdasarkan sesuai ya panduan dari perintah kitab para nabi tadi kan gitu. Kalau memang mengikuti Taurat, tidak tanggung seperti kata Bang Ben tadi, 613 mispot, semua firman Tuhan ya, termasuk petunjuknya ya, diantaranya itu tidak tidak membentuk Tuhan yang lain ya. Itulah penjelasannya, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu jelas sebenarnya. Kalau memang mengimani Taurat, maka mengimani bahwasannya Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, maka Yesus bukan Tuhan. Kalau bisa sesuai pengajaran nggak masalah gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis petunjuk para nabinya, lalu ikut petunjuk siapa jadinya gitu. Pengimaninya kemana?
Itulah saya bilang tadi, oten-oten kawan-kawan kita Kristen ni, suka-suka dia aja gitu, suka-sukanya dia gitu kan. Mana yang enak pada diambil dia gitu, yang tidak enak dibuang dia kan gitu. Nah, kan kita pun diterangkan dalam Quran kan mereka kan seperti itu, yang mengenakkan mereka pakai, kalau tidak ya udah mereka tinggalkan. Nah, untuk kawan-kawan di Advent ya seperti itu tadi, itu pun dia sepotong-sepotong aja. Berat loh hari Sabat tuh, jangan kena pergi ke jalan-jalan ya, kena tujuan tidak boleh dia kemana-mana. Tidak boleh kompor hidup, lampu hidup kayak apa? Udah Pak. Okey, lanjut. Udah selesai dari larian itu tadi. Mau? Iya, udah. Okey. Udah. Saya 440. Saya tadi. Iya, 540. jadi. Udah. 440 tambah lagi ban dalamnya. Ban dalamnya gitu. 2 katanya. Jadi minta aku kurang gitu. Oh gitu. Tidak apa-apa lah kan. Tapi ada dapat untung kan, banyak kan ada untung itu kan. Udah dapat lah 50.000. Ya tidak apa-apa. Beli beras. Cepat berputar uang cepat. Iya berputar, Pak. Iya betul. Kalau bisnis itu gitu, yang penting walaupun untungnya dikit, penting cepat berputar gitu uangnya. Betul itu. Nanti datang dari sana lagi gitu. Iya. Nanti kan dia ngomong tempat Budarni itu baik loh. Itu janda cantik itu baik dia sama kita. Kan gitu, betul tak? Dia tak ngomong gitu kan? Memang. Kan benar. Man Budarni hati-hati dekat pendeta-pendeta enggak gatal-gatal tu, hati-hati Budarni. Enggak ada pendeta kami gatal. Mana ada? Manusia Budarni, manusia. Jangan nak buat pindah topik sih begini, aduh. Iseng-iseng enggak. Intermediate Budarni. Bapak ininya. Enggak, intermezzo aja. Makanya Bang Handi, si Demian tadi merepet gara-gara gitu-gitu loh orang ini. Kalau aku kan nggak mau aku gitu. Iya, kita kan intermezzo Budarni. Kita kan intermezzo kan. Tegang-tegang benar kita kan. Oke, lanjut. Yang lain lanjut. Tadi siapa? Advent mana Advent tadi? Advent ini dia dulunya praktisi Yahudi. Jadi dia paham benar Budarni tentang hukum Taurat, tentang apa semua. Maka dia bilang segala misport disebutkan dia. Kalau Budarni ini kan separuh-separuh Budarni. Tapi tetap juga menuhankan Yesus. Sementara kan kalau mau meyakini mengimani hukum Taurat itu, ya jangan mengimani Yesus dong. Ya kan? Gitu kan gitu. Ya itulah kan gitu. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan keyakinan Budarni ya. Iya, keyakinan kita masing-masing. Tiga kita agama. Kita agama ini. Kristen, pertama dulu Yahudi, baru Islam, baru Kristen. Makanya di Israel itu kan 3 agama. Jadi nanti begitu datang nanti hakim yang adil itu baru tercenganglah kita. Oh, aduh Tuhan Yesus, aduh Allah, aduh Elohim, maafkan aku. Aku selama ini sudah dinasihati Bang Handi, tapi aku menolaknya. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Dan harus dari sekarang. Makanya Budarni segera bersadar. Nah, kalian juga begitu. Kalian juga begitu nanti Pak. Kami kan yang datang nanti Yesus. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Itu. Bagaimana? Bilang kan? Bagaimana lah kalian Yesus nanti? Yesus kan bilang di 1 Yohanes nomor 7 itu kan. Ya kan yang antikristus itu menolak Yesus datang sebagai anak manusia. Kami tidak nolak dia sebagai anak manusia. Budarni bilang dia sebagai Tuhan. Gimana? Memang. Sebagai anak manusia juga dan sebagai Tuhan. Itu. Topiknya ini hukum Taurat dan sahabat. Topiknya ini Bang Iban Cek. Lanjut. Oke. Lanjut, siapa yang paham tentang sahabat ni? Aku tidak paham banyak gitu. Lanjut, yang paham banyak. Tunggu, aku dulu ya, 1 menit lagi ya. Tentang hari Sabat tadi, Markus 2 ayat 27. Hari Sabat, ini Yesus berkata ya, bukan Nabi, bukannya yang lain-lain. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya udah, manusia apa hanya untuk Bani Israel? Kan udah dicatatnya untuk manusia, berarti termasuk kita. Kan sudah gampang. Ya udah kita patuhi aja sesuai dengan arti Islam, berserah diri kepada Allah, sesuai dengan Bani Israel anak-anak Tuhan yang menuruti perintahnya. Harusnya kita kompak dong. Udah, lanjut. Boleh saya sambung ya? Lanjut. Terima kasih. Ini saya ada data berkenaan dengan Sabbath Day ya. Sabbath Day. Dan ada juga apa yang dibilang oleh ibu tu tadi, bahawa hari Sabat itu benar ya, seperti
artinya mengikut Yahudi, mereka itu tidak akan bekerja. Tetapi cuba perhatikan ya. Cuba perhatikan. Nombor 3. Tengok ya. Nombor 3 itu berkata a midnight meeting witches demons dan segala macam kejahatan yang ada di situ ya. Witches, demon, sorcerer ya, presided, mengadakan bersama dengan devil. Devil ni siapa? Iblis. Bermakna di siang hari itu memang mereka itu tidak ada apa-apa kegiatan, tapi midnight, nampak ni, a midnight meeting, perjumpaan di malamnya. Jadi itu bagaimana? Boleh diperjelaskan tadi? Yang mengatakan bahawa ini buku dari mana kau ambil ni? Buku dari mana ni? Sahabat dia ni buku apa itu? Cuba lihat. Nampak ya? Tak nampak. Belur tak nampak. Apa judul buku tu? Judul bukunya apa itu? Tak apa. Nampak? Nampak? Jelas ya? Ya. Jelas ya? Apa bawahnya tu? Tak nampak. The Oxford University je yang baca, nampak je tu. Ya. Betul. Dia akan cari perjanjian lama. Okey, lanjut. Ya. Jadi ini tafsirannya kan? Ini tafsirannya ya? Ini tafsiran itu kan? Ini adalah apa kenyataan yang dia keluarkan. Dia itu tidak memihak kepada kitab. Ini adalah apa yang dikajian. Seperti yang kita lihat. Ini adalah Oxford University Dictionary. 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 Bermakna rujukan untuk kita memahami apa itu Sabas. Yang kita baca yang diterangkan oleh ibu tu tadi. Ya. Jadi saya rasa kenyataan dia itu bercanggah betul daripada kenyataan yang ada di dalam Sabas ini. Di dalam huruf Sabas. Ini jelas. Ini jelas. Ini tidak boleh disangkal. Ini Oxford. Buku mereka. Bukan yang dibuat oleh kita. Dengar ya, makanya tadi saya bilang tadi ya, apa kawan-kawan kita di Advent ini ya kan, mereka saya katakan tidak sepenuhnya gitu menjalankan apa yang ada di perjanjian lama. Kadang-kadang juga mereka mengambil, maka saya bilang tadi, kalau memang mau ikut Sabat